Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Yue Shichan lebih baik daripada salju dalam pakaian putih, membawa pedang kuno, sutra biru hitam dan lembut diikat sesuka hati dengan tali merah, dan labu anggur kulit kuning tergantung di pinggangnya. Di bawah sinar matahari terbenam, gadis itu terlihat seindah dan seindah peri. Su Yi berbaring malas di kursi rotan, menatap Yue Shichan dari atas ke bawah, menunjuk ke bangku batu di satu sisi dan berkata, "Duduk." Yue Shichan duduk santai di bangku batu, matahari terbenam menyinari sosoknya yang ramping, seperti kain tipis yang lembut dan kabur, seperti mimpi. Kamu Taois sekarang telah mencapai puncak kultivasi Dazhou. Melihat dunia, dia hampir tak terkalahkan. Apakah kamu tahu apa rencanamu selanjutnya? Tak terkalahkan. Su Yi tersenyum, saya lahir di ranah sekte bela diri, beraninya saya berpura-pura tidak terkalahkan, untuk rencananya. Saya tidak memilikinya untuk saat ini. Tidak mungkin untuk mengancam sesama Taois. Su Yi tidak peduli dengan topik ini lagi, mengambil kendi anggur di samping kasing, dan bertanya, apakah kamu ingin minum? Yue Shichan memetik labu anggur kuning dari pinggangnya yang ramping dan berkata, apakah kamu ingin meminum anggur? Su Yi tidak menolak dan berkata, oke. Padat di udara, dengan sedikit rasa manis yang unik. Ini adalah minuman yang saya seduh dengan mengumpulkan madu dari ratusan bunga spiritual di kedalaman gunung api perak. Teman-teman Taois dan mencicipinya. Mata spiritual Yue Shichan tersenyum, tenang dan vulgar. Su Yi mengangkat gelasnya dan meminumnya dan menyesapnya sebentar. Dia tidak bisa menahan anggukan dan berkata, anggur ini enak, lembut, dan memiliki rasa yang unik. Yang jarang adalah itu juga mengandung beberapa spiritualitas yang lembut, kan? Mengumpulkan ki dan darah sangat bermanfaat. Yue Shichan tertawa dan mengisi gelas Su Yi lagi, lalu berkata, apakah kamu tidak penasaran dengan tujuan kunjunganku ke sini? Su Yi berkata, katakan padaku. Yue Shichan duduk lagi, memikirkannya, dan berkata, saya ingin tahu apakah Anda telah mendengarnya setengah tahun kemudian, di Daxia, akan ada konferensi lantai Dharma. Su Yi terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah mendengarnya. Daxia adalah hegemon di benua Changqing, dengan wilayah yang luas, kekuatan nasional yang makmur, dan banyak garis Taois. Ada lusinan negara hanya pengikut di bawah komando Daxia. Sebaliknya, apakah itu Dazu, Dawei, atau Dakin, hampir sama dengan negara bawahan Daxia, dan tidak dapat dibandingkan dengan Daxia sama sekali. Karena jarak yang sangat jauh antara Dazu dan Daxia, dan kurangnya informasi tentang satu sama lain, orang-orang biasa di Dazu bahkan tidak tahu bahwa ada kerajaan Daxia di dunia ini. Yue Shichan segera berkata, yang disebut, konferensi lantai Dharma, diprakarsai oleh Kaisar Xia saat ini dan diselenggarakan bersama oleh 4 kekuatan utama di Daxia. Siapapun yang telah berkultivasi dan menginjakan kaki di jalan Yuandao dapat berpartisipasi di dalamnya. Setelah serangkaian duel di konferensi lantai Dharma, mereka yang akhirnya berada di peringkat 30 besar masing-masing akan menerima, sumi talisman. 10 teratas akan menerima warisan, harta, ramuan, dan hadiah lainnya yang disiapkan oleh Xia Huang saat ini. 3 teratas akan mendapatkan tambahan, esensi spiritual Suanji. Yang pertama dikatakan menerima hadiah misterius khusus. Mendengar ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, ambil esensi spiritual Suanji, sebagai hadiah. Sungguh tulisan tangan Kaisar Xia yang hebat. Esensi spiritual Suanji, bahan ilahi yang sangat istimewa, yang selanjutnya dapat meredam fondasi Dao dari kultivator. Khusus untuk para biksu yang akan melangkah ke alam Yuanfu, dengan bantuan bahan ajaib ini, mereka dapat mengembangkan, dantian Yuanfu, yang luar biasa. Di Kyushu liar, sihir semacam ini juga sangat berharga. Seberapa kuat latar belakang kerajaan Xia besar? Dikatakan bahwa Xia Huang saat ini sangat mungkin menjadi pembudidaya hebat dari jalur spiritual, dengan bakat besar dan kekuatan yang tak terduga. Yue Shichan berkata dengan lembut, terlebih lagi, Daxia mulai menjelajahi tempat peluang di dunia ini sejak lama.
Selama bertahun-tahun, keberuntungan dan kesempatan yang jatuh ke tangan Kaisar Daxia benar-benar bukan minoritas lagi. Su Yi tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Sebagai penguasa benua Changqing, jumlah sumber daya budidaya yang telah dikumpulkan Kaisar Daxia selama bertahun-tahun benar-benar tidak terukur. Su Yi tahu betul bahwa jika Kaisar Daxia benar-benar seorang pembudidaya jalan spiritual yang hebat, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengumpulkan kekayaan dan kekayaan di benua Changqing ini. Urusan. Bandingkan minggu besar untuk mengetahui. Selama bertahun-tahun, peluang dan harta yang dikumpulkan Zhou Huang di 8 gunung iblis semuanya diabadikan ke naga tersembunyi, sehingga naga tersembunyi itu membawa warisan kuno dan mengendalikan rahasia kuno. Kekuatan tempurnya juga jauh melebihi mereka yang berlatih di alam yang sama. Dan Daxia adalah penguasa di benua Changqing. Bisa dibayangkan bahwa ada banyak alam rahasia yang mirip dengan 8 pegunungan iblis di wilayahnya. Apa itu jimat Nasumi? Su Yi bertanya. Yue Xichan berkata, dikatakan bahwa sebuah pulau yang sangat misterius ditemukan di Daxia, yang disebut Sumi Xiandao, hanya mereka yang memegang jimat Sumeru yang dapat memasukinya untuk mencari peluang. Su Yi samar-samar mengerti, dan berkata, tujuan dari konferensi lantai Dharma, yang diadakan oleh Kaisar Xia adalah untuk memilih sekelompok praktisi untuk membantu Kaisar Xia pergi ke Naksumi Xiandao untuk mencari peluang, kan? Yue Xichan mengangguk dan berkata, seharusnya seperti ini, tetapi, selama siapapun yang berkultivasi, siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Jika Anda mengatakan itu, Pulau Abadi Nasumi tidak mudah, itu hanya boleh dimasuki oleh pembudidaya Yuan Dao, dan itu pasti sangat berbahaya, jika tidak, Kaisar Xia tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu, kita perlu memilih grup pembudidaya Yuan Dao top. Su Yi berpikir. Yue Xichan tercengang, dan berkata, mengapa rekan-rekan Taois berpikir begitu? Jika pembudidaya Great Spirit Dao dapat memasuki Sumi Xiandao, bagaimana pembudidaya Yuan Dao bisa terlibat? Su Yi tertawa, demikian pula, jika situasi di Pulau Abadi Sumi tidak berbahaya, Kaisar Xia tidak perlu mengadakan puja lantai sama sekali, dia hanya perlu memilih sekelompok praktisi untuk pergi ke sana. Anda bisa. Singkatnya, menurut pendapat saya, Kaisar Daxia tahu sedikit tentang situasi di Pulau Abadi Naksumi, dan dia tidak tahu, jadi dia harus meminjam metode lantai. Ya, datang dan pilih orang-orang luar biasa dan biarkan mereka pergi untuk menjelajah. Bagaimanapun, Su Yi meminum anggur di gelas. Dalam 108.000 tahun kehidupan sebelumnya, dia telah berpartisipasi dalam misi yang tak terhitung jumlahnya untuk menjelajahi alam berbahaya dan rahasia, dan bahkan dia sendiri telah mengadakan banyak acara serupa dengan konferensi lantai Dharma. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin tidak mungkin untuk menebak apa yang dipikirkan Kaisar Xia Agung tentang mengadakan upacara lantai? Mata indah Yue Xichan menunjukkan sedikit keheranan, dan berkata, saya tidak menyangka rekan Taois itu melihat misteri itu secara sekilas. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, kamu hanya tertarik dengan hadiah di konferensi Valantai, kamu tidak berpikir dalam-dalam. Yue Xichan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalau begitu. Apakah rekan-rekan Taois tertarik untuk berpartisipasi dalam puja lantai ini? Su Yi mengangkat matanya dan menatap gadis ini dengan alis yang indah, seperti peri, dan berkata dengan setengah tersenyum, tujuan kunjunganmu hari ini adalah untuk mengundangku ke Daxia, kan? Menghadapi tatapan berani dan langsung Su Yi, Yue Xichan merasa sedikit tidak nyaman, tetapi berkata dengan tenang. Tepat, sejujurnya, teman-teman, selama bertahun-tahun, peluang di 8 gunung setan besar Minggu Agung telah dieksplorasi oleh sejumlah orang yang tidak diketahui, dan sampai sekarang, hampir sulit untuk menemukan peluang berharga. Saya pergi ke tempat-tempat berbahaya dengan peluang tersembunyi, tetapi sebagian besar waktu saya hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Su Yi berkata, jadi, kamu memutuskan untuk pergi ke Daxia untuk mencoba keberuntunganmu. Yue Xichan mengangguk, iya. Su Yi merenung, tahukah Anda bahwa setidaknya dalam 3 tahun, dan sebanyak 5 tahun, akan ada dunia indah yang datang di benua Azure ini? Yue Xichan tertegun sejenak, dan berkata dengan kekaguman, saya hanya tahu bahwa dunia legendaris yang indah akan datang,
tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa rekan-rekan Taois bahkan secara kasar akan menyimpulkan waktu kedatangannya. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, rekan Taois tidak tahu, kali ini saya pergi ke Daxia untuk berkultivasi, hanya untuk mencoba yang terbaik untuk membuat tingkat kultivasi saya lagi sebelum dunia yang indah ini datang. Naikkan sedikit. Mata Sui dipenuhi dengan kekaguman. Melalui percakapan itu, dia melihat sekilas bahwa gadis cantik ini memiliki hati yang sangat teguh dan murni dalam mencari Tao, dan dia jauh lebih unggul dari yang lain dalam hal keberanian dan keberanian. Memikirkannya, Sui memandang Yue Xichan dan berkata, jika kamu mau, aku bisa menjadi pemandumu di jalan, belum lagi hal lain, setidaknya cukup untuk membuatmu tetap di jalan. Pergi lebih tinggi dan lebih jauh. Yue Xichan mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin menerimaku sebagai murid? Sui menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kecuali itu perlu, atau jika itu membuatku sangat bersemangat, aku khawatir aku tidak akan menerima magang lagi dalam hidupku. Ada nada kecewa dalam suaranya. Yue Xichan tinggal sebentar, mendengarkan nada orang ini, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Setelah beberapa saat, dia dengan tenang berkata, saya akan mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Sui tidak memaksanya, dan berkata dengan santai, ketika kamu memikirkannya, kamu dapat datang kepadaku kapan saja. Dia sangat mengagumi Yue Xichan, dan sejak reinkarnasinya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bibit yang baik dengan temperamen, bakat, dan penampilan. Tentu saja, dia tidak repot-repot memaksanya. Pada saat ini, Yue Xichan berkedip dan bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, apakah rekan Taois ingin pergi ke Daxia bersamaku? Sui bisa merasakan bahwa Yue Xichan sangat ingin pergi ke Daxia bersamanya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak sekarang. Sui belum melihat Wen Lingsui dan Cha Jin selama sebulan. Bahkan jika dia pergi ke Daxia, dia harus menenangkan orang-orang di sekitarnya. Dia sangat mengagumi Yue Xichan, tapi dia tidak akan meninggalkan Daxia bersamanya hanya karena penghargaannya. Yue Xichan tiba-tiba merasa sedikit tersesat. Sui berkata dengan hangat, bukankah masih setengah tahun sebelum konferensi lantai Fa dimulai? Ketika ada kesempatan di masa depan, saya bisa berjalan-jalan. Yue Xichan membereskan suasana hatinya, mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu rekan Taois di Daxia. Berbicara, dia ragu-ragu sejenak, melepaskan seutas lonceng ungu kecil dari pergelangan tangan putih, dan menyerahkannya kepada Sui, sambil berkata, ini adalah non-Mother Linky Bell. Jika kamu pergi ke Daxia, kamu hanya perlu membawa harta ini, dan aku dapat menemukanmu sesegera mungkin, dan tolong simpan. Sui melihat ke tangannya dan melihat bahwa lonceng kecil ini cukup halus. Tidak ada wewangian. Hidung Sui bergerak, dan dia segera mengenali bahwa aroma ini persis sama dengan aroma tubuh samar di tubuh Yue Xichan. Tidak diragukan lagi, lonceng kecil ini telah dibawa olehnya selama bertahun-tahun, merendam sebagian dari napasnya. Segera, dia diam-diam mengambil napas dalam-dalam, berdiri dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu sesama Taois, dan pergi. Tunggu. Sui menghentikannya, tunggu sebentar. Berbicara, dia mengeluarkan jimat giok kosong, berpikir sejenak, dan mengukir pola jimat mini di dalamnya dengan akal ilahi. Kemudian, dia menyerahkan jimat giok kepada Yue Xichan, ini adalah jimat bergerak 5 elemen kecil. Saat dalam bahaya, gunakan basis kultivasi untuk mendesak jimat giok ini, yang dapat langsung dipindahkan ke jarak 100 mil. Bahkan kultivator Great Spirit Dao tidak berdaya untuk menghentikannya. Jimat ini dapat digunakan 3 kali, tetapi jimat ini menghabiskan banyak kultivasi. Jangan bertindak gegabah ketika tidak berbahaya. Mata Yue Xichan penuh dengan keterkejutan, apakah ini jimat giok yang kamu perbaiki untuk sementara? Hanya mendengarkan efek magis dari jimat ini membuat Yue Xichan menyadari bahwa jimat ini adalah senjata yang menyelamatkan jiwa, dan bahkan seorang kultivator spiritual yang hebat tidak dapat menghentikannya. Seberapa kuat ini? Jika demikian, tidak apa-apa. Yue Xichan bukannya tanpa harta rahasia dan kartu trufnya sendiri.
Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa Sui hanya membutuhkan waktu sejenak untuk memperbaiki jimat ini. Metode semacam ini hanya mengubah korupsi menjadi sihir. Tetapi melihat Sui menghela nafas ringan, pangkalan kultivasi terbatas, dan paling banyak Anda hanya dapat memperbaiki jimat rahasia dengan kualitas ini, tetapi itu cukup untuk menyelamatkan nyawa dan menghindari bencana. Gunakan. Yue Shichan tercengang, orang ini tampaknya tidak puas dengan jimat giok ini. Ambil. Sui berkata sambil memegang jimat giok. Yue Shichan buru-buru mengambilnya dengan kedua tangan, dia menatap Sui dalam-dalam, dan berkata dengan senyum di bibirnya, "Terima kasih, rekan Taois." Di bawah matahari terbenam, pemuda berjubah seperti batu giok, bersantai di kursi rotan, menambahkan sentuhan misteri. Sampai dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi, Yue Shichan memiliki gambaran seperti itu di benaknya, melekat. Orang macam apa orang ini? Halaman angin pinus. Sui yang berbaring di kursi rotan berkata pada dirinya sendiri. Ketika Taoisme menemukannya, Anda harus menggunakan segala cara untuk memasukkannya ke dalam pintu. Yah, jika ada kesempatan di masa depan, kamu bisa menyimpannya di sisimu untuk berlatih. Bibit yang bagus tidak bisa dikubur seperti ini. Pada hari itu, Yue Shichan pergi sendirian dengan pedang dan berangkat ke Daxia. Pada hari yang sama, di dalam dan di luar ibu kota Giok, nama Sui, guru Kaisar Zhou Agung, masih diberitakan, tetapi hampir tidak ada yang tahu bahwa Sui diam-diam meninggalkan ibu kota Giok. 1 hari kemudian, seekor elang emas yang perkasa tiba di depan Gunung Qiuye di luar kota Gunzu dan mendarat mengambang. Sui, yang mengenakan kemeja biru, bangkit dari belakang elang emas, sisiran berjalan turun, dan melemparkan batu roh kelas 4 ke elang emas, berkata, "Ini tol." Elang emas mengambilnya dengan tulus, dan menatap Sui dengan gemetar. Suatu hari yang lalu, ia tidur nyenyak di pegunungan yang dalam, dan tanpa berpikir, ia ditampar oleh tamparan di depan pemuda di depannya, mengatakan bahwa itu akan bertindak sebagai gunung. Itu juga seorang penguasa di pegunungan, bagaimana mungkin dia setuju? Akibatnya, dia ditampar ke tanah dan akhirnya menyerah pada kekuatan cabul Sui. "Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi." Sui melambaikan tangannya. Burung tak menyenangkan tingkat ke-9 ini baru saja terbang dengan tergesa-gesa seperti pengampunan. Sui meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan menuju Akademi Tianyuan yang dibangun di Gunung Qiuye. Ini adalah kunjungan keduanya ke Akademi Tianyuan. Terakhir kali adalah ketika saya pertama kali tiba di kota Gunzu, di bawah kepemimpinan Zheng Muyao, saya datang untuk membubarkan pertunangan dengan Wen Lingzhao secara langsung. Tentu saja, Sui tidak akan peduli dengan nama palsu ini. Paviliun Mingkuan. Cha Jin bermain melawan Ning Xi. Melihat ekspresi gelisah Cha Jin, Ning Xiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nona Cha Jin, putramu sudah aman, bagaimana kamu masih terlihat seperti kehilangan jiwamu?" Cha Jin menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, Aku sedang memikirkan kapan putranya akan kembali, jadi aku sedikit tersesat." Berbicara, dia dengan cepat mengambil bidak catur dan akan memindahkannya. Tawa ringan terdengar di sampingnya, "Sejauh ini gerakan catur bau yang kamu mainkan, bahkan jika itu adalah dewa, akan terlalu sulit untuk pulih." Cha Jin gemetar. Tepuk. Kong, Tuan. Melihatnya begitu terkejut, Sui tidak bisa menahan tawa. Saat berikutnya, saya melihat Cha Jin memeluk Sui dengan erat, gerakan ini membuat Sui terkejut, betapa bersemangatnya. Ning Xiyu hanya merasa bahwa dia sudah sedikit membebani dan diam-diam mundur. "Tuan muda, kembalilah. Hari-hari ini, saya khawatir Anda tidak menginginkan saya lagi. Saya benar-benar takut." Tubuh Cha Jin sedikit gemetar, dan sepasang lengan giok memeluk Sui dengan erat, seolah takut dia akan kehilangannya. Dan emosi yang tertekan di hatinya meletus seperti semburan gunung, seluruh orang sedikit di luar kendali, dan air mata jatuh seperti mutiara. Sui Chu masih sedikit tidak nyaman pada awalnya, tetapi secara bertahap, sedikit kelembutan muncul di hatinya, dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan menepuk teh dengan ringan. Punggung Jin, berkata, "Oke, saya katakan sebelumnya,
hal yang paling tidak menyenangkan untuk dilihat adalah seorang wanita menangis. Cha Jin menghela nafas, dan dengan cepat melepaskan tangan yang memeluk Su Yi, menyeka air mata di wajahnya, dan berbisik, "Tuan, saya tidak bisa mengendalikan diri." Su Yi tersenyum, "Selama kamu tidak bodoh, kamu bisa melihatnya." Cha Jin sedikit malu, wajahnya yang cantik sepanas api, dan suaranya setipis nyamuk, "Kamu membuatku tertawa. Kamu bersihkan suasana hatimu dulu, lalu kamu akan mengundang orang lain untuk berpesta bersama." Su Yi berkata dengan hangat. Sekarang tinggal di Akademi Tianyuan ini, tidak hanya Cha Jin, Wen Lingsui dan lainnya, tetapi juga saudara dan saudari Feng Xiaofeng dan Feng Xiaoran. Kita bertemu lagi setelah lama menghilang. Cha Jin mengangguk cepat. Kecantikan yang cantik dan anggun ini, di depan Su Yi, seperti bayi yang berperilaku baik. Saat malam tiba, tebing di depan paviliun Mingkuan menjadi sangat ramai. Su Yi, Yue Xichan, Te Brokat, Wen Lingsui, Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran dan yang lainnya berpesta di sini, anggur Songhua, rebusan mata air, serta makanan lezat yang lezat, tampilan makanan ringan melon dan buah. Sambil minum dan berbicara, itu menyenangkan. Wen Lingsui sangat senang, duduk di sana dengan cantik, mungkin karena anggurnya, wajah cantik dan cantik gadis itu memerah, matanya jernih, dan senyumnya penuh tawa. Di masa lalu, keindahan dan ketenangan masa lalu menjadi sedikit lebih malas dan menyenangkan. Dia duduk di samping Su Yi, dengan kemarahan dan kegembiraan, dan senyum cerdas, sudut alis dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Cha Jin duduk di sisi lain, dan matanya yang indah sesekali menyapu Wen Lingsui, yang bersandar pada tubuh Su Yi, tetapi dia tidak bisa membayangkan cemburu dan bersaing untuk mendapatkan bantuan. Dia tahu bahwa posisi Wen Lingsui di hati Su Yi dapat digambarkan dengan 4 kata yang tak tergantikan. "Apa rencanamu selanjutnya?" Setelah 3 putaran minum, Ningxi bertanya. "Bersihkan sebentar." Su Yi berkata dengan santai. Dia telah lama merencanakan untuk memanfaatkan waktu luang yang langka ini untuk memperbaiki pot 2 upacara Jiu Qingdan, 1 set formasi Suanyan 5 elemen, dan beberapa jimat rahasia. Jika Anda punya waktu, Anda dapat memberikan petunjuk untuk kultivasi semua orang, sehingga kekuatan mereka dapat ditingkatkan sesegera mungkin. Semuanya diatur dengan benar, dan ketika Anda perlu bepergian di masa depan, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan orang-orang di sekitar Anda. Ningxi Ji merenung, "Rekan Taois, bagaimana kalau kita membangun sekte? Undang Musi, Chen Zeng, Puyi, dan teman aliansi lainnya untuk berpartisipasi." Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah. Membangun sekte tidak hanya dapat menyatukan hati orang-orang di sekitar Anda, tetapi juga memberi perlindungan kepada semua orang. Selain itu, dengan Su Yi-nya yang bertanggung jawab, beberapa pasukan biasa pasti tidak akan berani menyinggung orang-orang dari sekte mereka." Ningxi tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan mengurus hal-hal sepele dalam mendirikan sekte. Adapun sesama Taois, Anda bisa memutuskan nama sekte." Dia tahu bahwa Su Yi malas, dan jika dia diminta untuk menyiapkan hal-hal sepele itu, dia pasti akan tidak sabar, jadi dia berinisiatif untuk mengurusnya. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, "Itu hanya nama, terserah Anda untuk memutuskan." Dalam pandangannya, tujuan mendirikan sekte semacam itu bukanlah untuk mempromosikan Taoisme dan mendidik semua makhluk, atau untuk memperluas kekuatannya dan menaklukkan dunia. Maknanya hanya untuk memberi perlindungan kepada semua orang di sekitarnya. Secara alami itu tidak bisa disebut mendirikan sekte, jadi tidak peduli apa namanya, itu akan diserahkan kepada Ningxi Yu untuk memutuskan. Ningxi Jia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tahu bahwa Su Yi malas, tetapi dia tidak berharap dia menjadi sangat malas sehingga dia bahkan tidak ingin memikirkan nama sekte. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.